Kemudian ada pertanyaan lagi tentang jurus memilah trainer abal-abal tanpa MQL. Nah, ini pasti banyak banget. Ya. Kan pasti kan orang minta MQL itu supaya nggak ditipu kan gitu. Awalnya Kan. Nah, saya ini berani ngomong gini karena saya memiliki kualifikasi. Satu, saya MFTA. Kedua, saya asesor. Saya penguji buat teman-teman yang mau ngambil sertifikasi technical analysis, saya pengujinya. Saya asesor negara, saya master trainer negara dari BNSP. Jadi saya memiliki kapasitas untuk mengatakan ini. Baik. Trainer yang abal-abal, satu, dia nggak punya background edukasi apapun. Pendidikannya juga nggak jelas dari mana. Terus kemudian sertifikasi dari dunia keuangan nggak ada. License nggak ada. Saya punya license loh, wakil perantar perdagangan efek untuk di saham. Ya saya belum punya WMI, oleh karena itu saya tidak mau mengelola dana. Terus kemudian kedua, jadi satu ya dia nggak punya latar belakang pendidikan yang memadai, sertifikasi juga nggak ada. Yang kedua, ini orang tidak memiliki dasar ilmu yang sesuai dengan keilmuan akademis. Oke. Jadi saya biasanya kalau ketemu orang nih, wah dia bisa cerita, saya profit begini. Saya cuma tanya satu, ceritain teknik Anda melihat market seperti apa. Dia ngomong 5 menit, saya udah tahu ini orang akan bluffing dan akan nipu orang atau enggak. Sebenarnya ketahuan. Nggak perlu kasih lihat MQL. Jadi ini saya udah kasih tahu nih kriterianya ya. Ya. Oke, teman-teman silakan. Ini penting sekali ya, yang sering kita pertanyakan bagaimana menilai seorang edukator atau mentor. Atau coaching. Ya, betul, coach ya. Jadi dua poin ya. Ya, silakan Pak. Oke. Jadi yang pertama tadi sebagai recap, dia tidak memiliki latar belakang akademis, kemudian dia memberikan konsep berpikirnya itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ada di buku, ya. Terus kemudian yang ketiga, pada saat dia melakukan aktivitas di dalam tradingnya, dia selalu menceritakan bahwa ada sebuah winning rate atau holy grail. Winning rate bukan maksudnya winning rate, probability menang yang sangat tinggi. Tidak akan pernah margin call, anti margin call. Terus kemudian Anda sebagai seorang pemula tanpa ngapa-ngapain dengan menggunakan tool saya ini akan langsung menjadi superior. Yang model-model begini itu udah jelas menurut saya abal-abal. Ya, saya tidak sebut nama tapi ini kriteria. Kenapa? Karena pada saat orang bilang, oke Pak Marlam lu pakai robot ini, indikator ini, lu nggak perlu ngapa-ngapain, sewa FPS aja, VPS atau VPN ya. VPN atau VPS ya? VPS ya. Anda bisa langsung mengeruk uang dari situ, atau bahkan mungkin Anda dengan indikator itu kamu nggak perlu belajar, langsung bisa tahu buy sell-nya. Ini racun yang paling bahaya. Itu udah 3 ya. Jadi kalau dia udah bilang bahwa metode saya ini yang paling benar dan seterusnya, itu enggak. Kalau tadi ada yang tanya juga Astronaci kelemahannya di mana? Astronaci itu kan gabungan daripada do teori, technical analysis klasik, sama astrologi. Jadi kalau ditanya kelemahannya, semua kelemahan di dunia technical analysis klasik, astronaci pasti punya kelemahannya. Di mana kita tidak bisa melihat benar-benar identik 100% pasti benar, nggak bisa. Jadi nggak bisa memprediksi yang akan datang 100%. Nggak bisa. Tapi kita sudah tahu dengan adanya astrologi, kita mencoba mengiris yang kira-kira probability-nya salah itu kita iris sampai kemungkinannya cuma sangat kecil antara A atau B. Paham, itu bisa mungkin sekitar 85 sampai 90% benernya. Selama ini ya. Iya, tapi tetap ada salahnya. Kalau enggak kan kita nggak akan worldwide gitu loh. Dan sekarang analisa astronaci itu dikonsumsi oleh Bloomberg Terminal kan gitu. Kita nggak main-main di TV dan seterusnya. Tapi tetap kelemahannya apa? Tetap semua kelemahan yang ada, virus-virus kelemahan yang ada di technical analysis klasik dan modern, kita pasti mengidap. Kelemahan do teori kita pasti mengidap. Kadang-kadang kita telat untuk mengidentifikasi perbalikan arah karena mungkin manusianya juga, ya. Jadi itu yang ketiga. Terus yang keempat, mentor-mentor yang menjanjikan profit pasti 30% sebulan, 20% sebulan. Look, aset manajemen yang terkenal Ashmore, Scruders, itu aja nggak bisa ngasih kamu 30% sebulan. Apalagi dia, siapa dia gitu loh. Dan anak baru kemarin sore, nggak punya latar belakang apa-apa, bilang metode saya ini benar, 30%, 20% profit udah pasti. Itu totally nonsense. Jadi kalau ada orang yang jualan seminar dengan promo yang kayak begitu, itu tolak aja, udah pasti nggak benar. Baik. Jadi ini adalah 4 kriteria, dan kemudian yang kelima, jelas kalau orang-orang bilang, dia bikin MQL, nggak perlu minta MQL, mintain analisa dia deh. Astronaci itu kan terkenal awalnya karena kita bikin analisa dan selalu akurat. Nggak perlu bukti tradingnya. Dengan metode yang dia punya, misalnya metodenya adalah ABC. Ya. ABC ini suruh aja dalam sebulan bikin analisa. Justru kalian kalau ada orang yang jual rekomendasi,
beli rekomendasinya supaya Anda tahu kalau rekomendasinya banyak akuratnya, ini bener gitu Ya, loh. ya. Jangan Anda malah ngebully, lu jual rekomendasi, lu dibully gini gitu, minta MQL. Orang jual rekomendasi jangan diminta MQL, Anda ikutin, Anda beli. Kalau itu metode bagus, analisanya banyak benernya. Benar. Ya kan? Oke. Tapi Pak Marlam, kalau Ya. analisanya banyak salahnya, itu juga harus dibeli. Kenapa? 90% analisanya salah, saya akan beli, Pak. Kenapa? Setiap kali dia bilang buy, saya sell, Pak. Bener nggak? Benar, iya benar, kan? benar, Yang benar. paling susah kalau Senin bener, Kamis salah. Nah, Yang campur aduk ya? Campur aduk susah. Susah, Jadi oke. kalau itu ada 5 kriteria, silakan nanti didengerin ulang. Itu untuk Ya. nggak perlu tanya MQL, difilter dengan cara itu aja Anda akan tahu orang itu ngomongnya asal-asalan atau tidak. Ya. Terus kemudian pertanyaan, kalau loss harus bagaimana?